teknologi sangat penting dalam kehidupan kita, khususnya dalam aspek berkomunikasi. Zaman dulu, kita berkomunikasi melalui surat maupun tatap muka secara langsung. Namun, dengan adanya telepon, internet, dan media sosial di zaman sekarang, mempermudahkan kita dalam berkomunikasi dengan seseorang tanpa terkendala jarak dan waktu. Alat bantu dalam komunikasi lisan. Pertama, alat bantu visual seperti slide presentasi dan proyektor membantu penyampaian materi secara visual melalui gambar, grafik, dan diagram. Yang kedua, ada papan tulis atau flip chart yang digunakan untuk menulis poin-poin penting selama diskusi atau presentasi. Yang ketiga, ada poster dan infografis menjanjikan informasi secara ringkas dan menarik agar audiens lebih mudah memahami pesan yang disampaikan. Kemudian ada B, alat bantu audio seperti mikrofon dan pengeras suara, penting untuk memperjelas suara, terutama dalam ruangan besar atau pada acara formal. Yang kedua, ada sistem audio terintegrasi memungkinkan penyebaran suara secara merata sehingga semua peserta dapat mendengar dengan jelas. Kemudian C, alat bantu interaktif seperti alat voting, responsive system memfasilitasi partisipasi audiens melalui tanya jawab atau polling secara real time. Yang kedua, ada video conferencing tools memungkinkan komunikasi lisan dalam bentuk daring atau seperti melalui Zoom atau Google Meet. Terus yang kedua, alat bantu dalam komunikasi tertulis. Di bagian A, alat bantu penulisan seperti komputer, laptop, dan software. Mengolah kata, memudahkan penulisan penyutingan dan format dokumen secara digital. Yang kedua, tablet dan smartphone mendukung komunikasi melalui aplikasi pesan singkat, email, dan media sosial. Ketiga, ada printer dan scanner, berguna untuk menghasilkan dokumen fisik dan mendigitalisasi tulisan atau dokumen cetak. Kemudian di bagian B, alat bantu editing dan koreksi. Yang pertama, ada software pengejakan tata bahasa, aplikasi seperti Grammarly atau fitur pemeriksa ejaan pada Microsoft Word membantu memperbaiki kesalahan penulisan. Yang kedua, ada plagiarism checker, memastikan orisinalitas tulisan sehingga pesan yang disampaikan kredibel. Kemudian di bagian C, media digital. Yang pertama, ada website, blog, dan forum online, platform untuk berbagi informasi secara tertulis kepada audiens yang lebih luas. Yang kedua, ada e-book dan e-journal, menyediakan sumber informasi yang tepat diakses kapan saja secara digital. Manfaat teknologi komunikasi yang pertama ada meningkatkan akses informasi. Teknologi komunikasi memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, yang mempermudah akses ke berbagai sumber pengetahuan dan berita. Yang kedua yaitu efisiensi dan produktivitas. Penggunaan teknologi komunikasi seperti email, video e-commerce, dan aplikasi instan meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan dan memungkinkan kolaborasi dalam jarak jauh. Yang ketiga yaitu kemudahan dalam bisnis dan ekonomi. Teknologi komunikasi mempermudah kita dalam transaksi bisnis, pemasaran, interaksi dengan pelanggan, dan mempercepat proses distribusi jasa dan layanan. Yang keempat yaitu akses pendidikan. Teknologi komunikasi memungkinkan pembelajaran jarak jauh atau online seperti yang terjadi pada masa COVID, yang memberikan kesempatan pendidikan kepada lebih banyak orang. Adapun kelemahan teknologi komunikasi yang pertama yaitu ketergantungan pada teknologi. Terlalu bergantung pada teknologi dapat menyebabkan ketergantungan yang berlebihan dan mengakibatkan berkurangnya keterampilan sosial. Lalu yang kedua ada isu keamanan dan privasi.
Informasi pribadi yang dibagikan melalui teknologi komunikasi seperti media sosial itu rentan terhadap pencurian data, peretasan, dan penyalahgunaan informasi. Lalu yang ketiga, ada pengaruh negatif pada kesehatan. Penggunaan teknologi komunikasi yang secara berlebihan dapat menyebabkan masalah pada kesehatan seperti ketegangan mata, gangguan tidur, dan stres akibat berkomunikasi secara terus-menerus. Lalu yang keempat, ada penyebaran informasi yang tidak akurat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, teknologi komunikasi itu memudahkan penyebaran informasi secara cepat. Namun, jika informasi atau berita yang diberikan merupakan berita palsu atau berita tidak akurat, itu dapat menyesatkan masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun teknologi komunikasi menawarkan banyak manfaat, penting bagi kita untuk menggunakannya secara bijak agar dapat meminimalisir dampak negatif dari penggunaan teknologi komunikasi tersebut. Teknologi dalam komunikasi bisnis telah menjadi tulang punggung dalam komunikasi bisnis modern. Dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, proses komunikasi antar individu, tim, maupun konsumen menjadi lebih cepat dan efisien. Adapun jenis-jenis teknologi komunikasi bisnis yang sering digunakan yaitu ada email, komunikasi formal yang cepat dan terdokumentasi. Misalnya seperti Gmail, lalu ada aplikasi pesan instan yaitu seperti WhatsApp, video conference, rapat online misalnya ada Zoom dan Google Meet. Lalu yang terakhir ada media sosial untuk pemasaran, bisa seperti live di Instagram dan media sosial lainnya. Teknologi komunikasi dalam bisnis bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan utama dalam era digital saat ini. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi komunikasi dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif pelayanan pelanggan dan adaptasi pasar. Teknologi dalam komunikasi bisnis tertulis. Yang pertama yaitu penulisan digital menggunakan Word, Google, Docs, dan lain-lain. Yang kedua, pengiriman cepat melalui email dan aplikasi bisnis. Yang ketiga yaitu penyimpanan cloud atau dokumen aman dan mudah diakses. 4. Koneksi otomatis, gunakan Grammarly dan tools serupa. Yang kelima yaitu dokumen resmi digital, kontrak dan laporan ditandatangani online. Yaitu selanjutnya manfaat teknologi dalam komunikasi bisnis tertulis. Yang pertama yaitu kredibilitas atau pesan yang rapi dan jelas, membangun citra profesional. Yang kedua yaitu efisiensi, memudahkan arsip, pelacakan, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu kejelasan, mengurangi ambiguitas dengan pesan yang terstruktur. Yang keempat yaitu legalitas, berfungsi sebagai bukti hukum dan formalitas. Yang kelima yaitu profesionalisme, menunjukkan kualitas dan reputasi perusahaan. Teknologi dalam komunikasi lisan telah berevolusi secara signifikan meningkatkan jangkauan, aksesibilitas, dan efektivitas komunikasi verbal. Berikut beberapa contoh teknologi yang berperan penting dalam komunikasi. Yang pertama telepon, yang kedua video konferensi, yang ketiga sistem pengenalan suara, yang keempat penerjemahan otomatis. Pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Teknologi telah membawa perubahan terhadap kehidupan kita. Bahkan perubahan teknologi ini ada sisi negatif dan positifnya. Dampak positifnya mempercepat dan mempermudah komunikasi, memperluas jangkauan informasi, mendorong kolaborasi dan penyampaian ide, mencipta peluang baru, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memajukan pendidikan, dan dampak negatifnya menurunnya kualitas dalam tatap muka, penyebaran informasi palsu atau hoax,
dan kecanduan teknologi. Oh iya, aku mau ngabarin teman-teman buat rapat besok. Oh iya, besok jangan lupa ada rapat di kampus. Jangan sampai tidak hadir karena kan ada hal penting yang dibahas. Sudah. Dengan adanya teknologi komunikasi seperti yang telah digunakan tadi, itu dapat mempermudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain, khususnya dalam menyampaikan informasi yang penting secara cepat dan mudah.